Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, YouTube balik semua dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya Adam Jeep, seperti biasa di Speak Up. Nah YouTube balik semua, di konten kali ini saya akan membahas tentang hal yang sangat memprihatinkan. Kita harus peduli, kita juga harus sayang kepada generasi penerus bangsa yang harus kita selamatkan. Bahwa baru-baru ini kita lihat banyak sekali pasien-pasien yang berkeluyuran di rumah sakit di Indonesia, yaitu dengan gagal ginjal. Wow, terutama yang kita prihatin adalah yang diserang yaitu usia yang masih sangat muda, yaitu sekitaran usia-usia SD semua. Di sini saya pribadi, YouTube balik semua, saya sangat peduli karena ingat, anak-anak kita, adik-adik kita yang saat ini masih ada di bangku TK, SD, itu adalah generasi penerus bangsa Indonesia 20, 30, 40 tahun kemudian. Mereka lah yang akan menggerakkan sistem pemerintahan, sistem kehidupan, peradaban populasi masyarakat Indonesia. Wow, luar biasa, ngeri banget. Apalagi nih, dapat info kemarin saya di RSCM ya. Di RSCM ini berkeluyuran adik-adik, anak-anak kecil yang harus cuci darah karena gagal ginjal atau ginjalnya bermasalah. Wah, kita lihat liputannya ya. Viral di media sosial cuitan warganet yang terkejut dengan banyaknya pasien anak melakukan cuci darah di RSCM. Pihak RSCM membenarkan ada 60 pasien yang menjalani terapi cuci darah. Data survei kesehatan Indonesia, 50% anak usia 3 hingga 14 tahun mengonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali dalam sehari. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut indikator awal kerusakan gagal ginjal karena gaya hidup memprihatinkan. Tingginya kebiasaan minum manis pada anak meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2 jika memburuk berujung pada gagal ginjal. RSCM membenarkan ada 60 pasien menjalani terapi cuci darah, 30 diantaranya harus menggunakan mesin atau hemodialisis. Oke YouTube balik semua, kita lihat dari video tadi bahwa emang menurut data yang masuk pasien ke RSCM ini, menurut informasi dari jejak digital yang saya dapatkan gitu kan, lumayan jumlahnya anak-anak ini yang mana masih belia banget. Rata-rata mungkin ini usia-usia SD kayaknya nih anak-anak itu ya, antara 7 sampai 10 tahun apa sampai 13 tahun. Ngeri sekali YouTube balik semua. Nah, buat ibu-ibu, bapak-bapak, ayah dan bunda dimanapun berada, saya pribadi pun saya punya anak perempuan gitu kan yang masih SD. Mari kita selamatkan anak-anak muda kita, generasi penerus bangsa yang akan mengisi peradaban bangsa Indonesia ini di 20, 30, 40, 50 tahun yang akan datang. Kalau saya boleh ngasih saran, yuk kita pantau anak-anak kita sejak dini. Sekarang harus kita pantau apa yang sering dia konsumsi, apa yang sering dia minum. Soalnya kalau menurut pakar-pakar medis, katanya ada bahwa gagal ginjal itu diawali dari pola makan, pola minum, pola tidur. Nah, ngeri sekali ya, seperti itu. Mari kita lihat sekarang ada salah satu testimoni seorang pasien yang menerangkan awal-awalnya dia mulai terasa atau sebab akibatnya dia bisa kena gagal ginjal. Ngeri, nauzubillah min dzalik. Kita lihat ya videonya. Gagal ginjal kronis stadium 5. Penyebab pertama, aku jarang minum air putih. Setiap hari pasti minuman berasa, seperti green tea, minuman cup, serbuk, dan sebagainya. Bahkan, sampai gak sadarnya waktu itu, beres makan berat pun minumnya minuman berasa. Penyebab kedua, karena dulu kuliah sambil kerja, aku hampir gak punya waktu buat nyempetin olahraga dan tidur yang cukup. Nah, jam 9 pagi itu suka ada meeting kerja, dilanjut jam 11 masuk, terus pulang jam 8 malam. Pulangnya ngerjain tugas, kadang nggak beres karena kecapean kan. Akhirnya dilanjut besok pagi tugasnya, dan begitu seterusnya. Penyebab ketiga itu dari pola makan. Jadi aku sering beli cemilan pedas sama bangsa buat stok di kosan. Terus buat makan beratnya lebih sering pesan online kayak junk food dan sebagainya dibanding makanan real food yang dimakan di warteg gitu.
Jadi kesimpulannya, pertama jarang minum air putih, lebih ke minuman berasa dan berwarna. Kedua, jarang olahraga dan kurang tidur atau sering begadang. Dan yang ketiga, sering makan makanan instan. Ngeri-ngeri. Kalau ini nggak cepat kita tanggulangi, nggak kebayang nih anak-anak muda yang akan mengisi peradaban Indonesia yang saat ini masih belia. Rata-rata masih usia yang ya antara 7 sampai 13 tahun, luar biasa masih kecil tapi ginjalnya udah rusak. Udah gagal ginjal, harus cuci darah. Wah, ngeri sekali. Nah, buat para bunda, buat YouTube holic dimanapun berada, saya sering lihat gitu kan saat ini di wilayah-wilayah lingkungan sekolah khususnya gitu kan. Banyak sekali para pedagang di mana memakai bahan-bahan kimia dari mulai pewarna, pemanis, dan segala macam. Tapi mereka tidak memiliki pengetahuan, skill bahwa keselamatan konsumen itu diprioritaskan. Contohnya masih banyak aja di lapangan yang mewarnai makanan, yang memakai pewarna tekstil, masih ada. Itu yang harus kita waspadai. Ngeri sekali karena kenapa? Di saat anak kita, kayak lihat tadi adik-adik yang sekarang terkapar di rumah sakit harus cuci darah. Orang tuanya, keluarganya pasti hanya bisa meneteskan air mata dan berteriak menangis gitu. Nah, mudah-mudahan adik-adik yang lagi sakit, yang bermasalah ginjalnya, atau siapapun yang bermasalah ginjalnya di Sabang sampai Merauke, ataupun di seluruh dunia, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, ginjalnya sehat semua. Ya, kita berdoa, kita doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan adik-adik tadi sehat-sehat semuanya, ginjalnya mulai membaik, sehat, dan pulih seperti sedia kala. Seperti itu. Nah, YouTube balik semua, kalau saya lihat gitu kan kayak di lapangan sekarang kita boleh sidak di sekolah-sekolah gitu kan. Banyak sekali anak-anak muda, mau itu SD, TK, ataupun SMP, mungkin SMA juga banyak. Sering sekali nenteng minuman yang pakai cup. Ya, di situ udah jelas minuman itu kan ada pewarna, ada perasa. Kalau gulanya itu gula asli, kalau biang gula. Nah, rutinitas itulah yang akan mengancam nyawa mereka, yaitu tadi harus ketemu cuci darah. Karena saking seringnya minuman yang pakai cup itu sering sekali ada yang paket 5.000, 3.000, 7.000, sampai 20.000 pun ada. Berbagai macam rasa. Makanya ngeri sekali. Kita harus jaga anak-anak kita lebih baik. Kalau saya pribadi ini, mohon maaf YouTube balik semua, saya punya anak juga yang sekolah di SD. Lebih baik kita melihat anak kita menangis karena pingin jajan yang tidak sehat, daripada kita orang tuanya yang menangis melihat anak kita terkapar di rumah sakit dengan berbagai alat selang atau apalah di rumah sakit, alat-alat itu. Kita lebih menangis lagi. Kayak tadi ngelihat adik-adik kita yang terkapar di rumah sakit, kita lebih menangis lagi. Lebih baik kita melihat anak kita menangis karena ingin jajan makanan yang tidak sehat dan kita tidak mengizinkannya. Lebih baik menangis seperti itu. Daripada kita karena dalih sayang sama anak, apapun keinginan anak dibiarkan, akhirnya kita menangisi nasib anak yang nyawanya terancam oleh sebuah penyakit. Karena itu dari sebuah konsekuensi. Karena ginjal udah nggak mau bekerja secara normal. Dampak dari cairan kimia, dampak dari gula, dampak semua segala macam itu medis yang lebih tahu ya. Dan di sini saya akan menyampaikan buat para teman-teman YouTube holic semua ya bunda di Indonesia dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Ini dia liputan menurut para ahli medis, para dokter tentang penyebab gejala-gejala kenapa ginjal kita bisa rusak dan apa sebab-sebab. Kita lihat ya. Saya ingin sebutkan penyakit ginjal, saya bikin singkatan. A, B, C, D, E, F, G. Penyebab ginjal itu bisa kita hafalkan. A, B, C, D, E, F, G. Ginjalku jadi oke. Ya. A, itu HbA1c itu gula.
Jadi gula kita harus bagus di bawah 6,5 HbA1c. Kalau di atas itu kemungkinan kena ginjal itu besar. A adalah HbA1c, itu singkatannya A1c. A1c itu singkatan untuk gula. B itu blood pressure, tekanan darah. Jadi tensi memang harus di bawah 130/80. Kalau di atas itu lambat laun ginjal terjadi kebocoran. Jadi A, B, C kolesterol. Ya, jadi kolesterol itu bahasa Inggrisnya. Mulai sekarang kita harus lindungi anak-anak kita, adik-adik kita dari makanan-makanan yang tidak sehat. Di atas itu kapiler saringan ginjalnya rusak, rapuh, gampang jebol, ya. Jadi A, B, C paling utama mesti A, B, C, A, B, C. Ingat, A HbA1c gula, B blood pressure tekanan darah, C kolesterol LDL. Oke, itu tadi YouTubeolik semua menurut para ahli tentang dampak kenapa sih ginjal kita bisa rusak, dampaknya itu apa gitu. Setelah kita konsumsi dari mulai pola makan, pola tidur, pola istirahat, pola minum, hingga konsekuensinya nanti ginjal rusak. Nah, tadi udah dijabarin seperti itu. Kalau menurut saya nih YouTubeolik semua, yuk para ayah, para bunda di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saatnya kita ekstra peduli sama anak-anak kita mulai sekarang. Kalau saya boleh ngasih saran dan saya juga menerapkan di keluarga saya, anak saya lebih baik istri saya kreatif. Lebih baik kita kreatif membuat makanan olahan rumah, sehat, higienis, baru anak kita itu membawa bekal dari rumah. Jangan sampai dikasih uang. Terlepas mau orang tuanya yang finansialnya, wah udah crazy rich, udah kaya raya, udah apa, ataupun orang tuanya yang susah, mungkin sulit keuangannya. Tetap ini berbicara bukan dari sisi finansial atau ekonomi keluarga tersebut. Ini berbicara satu visi, satu misi bahwa anak kita harus berprestasi dengan kondisi sehat walafiat. Seperti itu. Nah, saya bukan seorang dokter, tapi saya juga mengamat di lingkungan karena saya terkadang antar jemput juga anak ke sekolah gitu. Kalau pas pulang saya jemput gitu kan, saya suka merhatiin. Itu bahaya banget. Banyak sekali anak-anak yang memakan makanan, apa itu toppingnya, apa itu bumbunya, hingga warna-warnanya itu mencolok banget. Setahu saya, mohon maaf, kalau salah silakan koreksi. Setahu saya, warna-warna yang mencolok itu bukannya itu pewarna makanan, tapi lebih identik itu pewarna tekstil. Karena biasanya pewarna makanan itu nggak terlalu mencolok warnanya itu. Mau hijau, kuning, merahnya itu kalem gitu kan. Tapi kalau pewarna tekstil itu menggejreng, wah silau, ya kan, kontras banget warnanya itu. Nah, sering sekali itu mau dicilor lah, mau di apalah kentang goreng ditaburin bumbu atau apalah, basreng atau apa. Saat ini emang lagi hit banyak sekali makanan-makanan yang update, yang modern ya. Tapi di sisi kesehatan konsumennya masih terabaikan. Karena mohon maaf, pedagang-pedagang di pinggir jalan atau kafe-kafe dengan kedai-kedai yang standarnya kecil lah gitu kan, kafe-kafe pinggir jalan, mereka hanya tahu produksi, di benak mereka hanya berbicara profit, untung, dan mereka berinovasi, harus berkolaborasi bumbunya dengan bahan-bahan kimia agar menjadikan sesuatu sajian menu makanan yang hit, kekinian. Sekarang kan macam-macam warna itu udah macam-macam. Udah pusing kita milih makanan. Terkadang warna juga udah macam-macam. Perasa juga sekarang udah macam-macam. Ada perasa green tea lah, perasa apalah. Istilahnya udah aneh-aneh lah sekarang. Nah, dampak dari situlah akhirnya apapun yang dikonsumsi sama kita itu mengancam ke ginjal. Karena ginjal itu kan fungsinya buat memfilter racun. Nah, ngeri sekali. Kita lihat adik-adik kita tadi. Kita nggak tega melihatnya juga kan? Seperti itu. Mari buat ayah bunda, buat para brother and sister, para YouTube lover semua, para Adam Jeep lover semua dimanapun berada, yang sekarang mulai anaknya di sekolah. Terkadang anak-anak kita di dalam rumah kita bisa kontrol. Karena kita tahu. Tapi yang bahaya itu di luar rumah. Di lingkungan sekolah.
yang mana di lingkungan sekolah tuh banyak pedagang-pedagang di sekeliling sekolah. Nah, itu yang harus kita kontrol. Apalagi sekarang banyak sekali booth-booth jualan minuman, banyak sekali kayak kedai-kedai kecil yang cukup kayak ya ruko kecil, jualan berbagai aneka boba dan segala macam. Karena di situ pasti udah ada perasa. Karena beraneka rasa. Pemanis pasti udah pakai karena rasanya manis. Belum pernah ada minuman rasanya pahit kecuali jamu gitu kan. Nah, berarti perasa pemanis ini sangat kuat. Kalau mereka itu gulanya pakai gula asli mungkin aman. Gimana kalau perasanya perasa manis? Biang gula. Wah, itu berbahaya. Nah, dengan adanya seperti ini, YouTubeolik semua kita harus lebih peduli lagi. Lebih baik kita capek kreatif buat anak-anak kita masak di rumah. Anak-anak bawa bekal dari rumah, bawa minuman dari rumah. Agar ginjal anak-anak kita sehat. Yang lebih ngeri lagi nih, di daerah Sumatera Selatan hampir 2.000 orang gagal ginjal. Wah, ini miris lagi nih. Kita harus lebih peduli lagi nih, agar Indonesia ini sehat. Saya membuat konten ini semata-mata karena saya peduli atas kesehatan masyarakat Indonesia, agar kita menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Kita lihat cuplikannya yang di Sumatera Selatan ya. Hampir 2.000 orang di Sumsel terkena penyakit ginjal dan aktif cuci darah. Sebanyak hampir 2.000 warga Sumatera Selatan ternyata mengalami sakit ginjal. Hal tersebut disebabkan berbagai hal mulai dari karena hipertensi, diabetes, serta akibat pola hidup yang tidak sehat. Penyakit ginjal ada tahap awal dan akhir, yaitu cuci darah, yang cuci darah aktif ada 1.954 pasien. Kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia Palembang, Dr. Haji Zulkhair, saat dikonfirmasi Sripuku.com, Kamis 25 Juli. Menurutnya dari 1.954 pasien cuci darah, jumlah terbanyak berasal dari Palembang. Menurutnya, kebiasaan konsumsi makanan siap saji yang tinggi gula, garam, dan lemak jadi salah satu penyebab tinggi angka penyakit ginjal itu. Pesannya yang paling penting adalah hati-hati dengan makanan. Jangan makan sembarangan, jangan mikir murahnya saja, batasi gula, garam, dan lemak supaya tidak terjadi hipertensi dan diabetes yang akhirnya ke ginjal, pesannya. Oke, itu tadi YouTubeolik semua dari Adam Jeep. Mudah-mudahan kedepannya masyarakat kita sehat semua, yang di Sumatera Selatan yang bermasalah ginjalnya, yang di RSCM adik-adik yang bermasalah ginjalnya, mudah-mudahan semuanya pada sehat, semuanya panjang umur, berkah. Dan yuk mulai sekarang kita peduli diri kita peduli keluarga kita peduli lingkungan kita, dan kita peduli bangsa kita. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.